Nah, dulu berjumpa kembali dalam Warung VOE. Ya. Aku Cak Supri. Dan aku Ning Ariadne. Nah, sekarang kita sudah berada di sebuah taman. Taman rakyat. Taman rakyat. Taman rakyat. Saya pengen bergabung dengan adik-adik. Adik-adik. Ya. Lari-lari. Curang. Mbok sampean kalau misalnya milih lawan tuh ya mbok yang sepantaran gitu loh. Jangan milih anak-anak. Enggak mau teman ngerusui saja. Ngerusui mereka itu loh. Godain mereka itu. Jangan loh, Cak Supri ini senangannya ngerusui. Ingatkan saya waktu masih SD. Ya. Sering mandi di sungai. Dan dimarahi oleh ibu guru. Oh, jadi dihukum disuruh berdiri di depan kelas. Oh, berdiri di depan kelas. Maksudnya dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, ini kita menyajikan berbagai liputan seputar dunia pendidikan dan juga anak-anak. Betul, dan kalau hari di kelas ini aku jadi ingat petua dari Ki Hajar Dewantara. Wah, Tuturi Handayani, Cak. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya bangun karsa, Tuturi Handayani. Betul, mengikut dari belakang. Iya. Nah, yang bertanya juga, seperti apa sih sistem pendidikan di Amerika? Apa bedanya dengan di Indonesia? Seperti apa? Guru itu kalau ceritakan mungkin bisa bertahun-tahun. Bisa setahun ya. Tapi yang jelas ada perbedaan yang mendasar ya. Betul. Bahwa di Indonesia itu pendidikan itu kan urusan pemerintah pusat. Ada yang namanya Departemen Pendidikan yang sangat berkuasa. Kalau yang di sini mengatur seluruh kurikulum dari Jakarta sampai ke Sabang sampai Merauke. Betul. Kalau di Amerika fungsi dari pendidikan lebih di otonomi dari negara bagian. Masing-masing negara bagian. Departemen pendidikan ada. Tapi fungsinya hanya lebih memberikan bantuan. Betul. Kepada misalnya ada siswa yang kekurangan atau miskin, dapat beasiswa dari pemerintah federal. Bantuan federal. Kalau ngomong pendidikan kan, ada orang yang bilang bahwa salah satu keunggulan pendidikan Amerika adalah kreativitas nih. Betul. Lingkungan yang memberikan keleluasaan kepada murid untuk mengembangkan kreativitas mereka itu yang mungkin kurang. Minat dari masing-masing individu ya, minat dari masing-masing siswa. Nah, ini memang ada sebuah sekolah yang sangat mendukung kreativitas. Dan ada seorang guru yang berpendapat bahwa kreativitas itu akan menunjang prestasi akademik. Pak Guru Ryan pandai memotivasi siswanya. If there's silence, there's an opportunity for music. If there's a white surface, there's an opportunity for color. Ia mengajar bahasa Prancis di SMA Walter Johnson di pinggiran Washington DC. Panel warna-warni menghiasi ruang kelasnya. As a teacher, you want to make your classroom space one that reflects your own approach to teaching, and when you make that an inviting, stimulating type of atmosphere, it makes it a more pleasurable learning experience. Semua ini berawal dari satu panel setahun lalu. So I brought it home and I just had some blue paint and sort of just covered it and then I installed it and the students noticed it and I mean immediately it jumped out because in an otherwise white ceiling all of a sudden when you have some color it. Di rumah, Ryan melukis selama 10 jam setiap akhir pekan, lalu setiap Senin membawa hasilnya kembali ke sekolah. Bahkan ia telah berekspansi menghias kelas lain seperti kelas Bu Maggie. And students often think that math is boring, but they come in and they see this art and they think, maybe math isn't going to be so boring. It can inspire creativity in their problem solving. Siswa pun boleh ikut berkreasi pada jam istirahat. This is a new experience for me. I think it's fantastic and I can't wait till it's done. I felt that if I painted ceiling tiles and saw how people reacted to it in the classroom, that it would be probably boost my confidence a little bit about my drawing. Gotong royong menghias ini membuat semua merasa ikut memiliki kelas. That's too much? Ryan bahkan telah melebarkan sayap keluar sekolah. Secara rutin ia berkunjung ke Inwood House, rumah bersama bagi dewasa dengan kebutuhan khusus. First it brightened up the room, and then it brightened up everyone's feeling. And then to see their own artwork up on the ceiling, it's a very awesome feeling. Happy! Banyak yang belum pernah melukis sebelumnya. What I would tell them was just do it until you think it's done because that's what the most important thing is. And when you can get people to build that confidence in themselves, it's something that they can then apply in other facets of life as well. Ryan berharap proyeknya bisa diterapkan oleh sekolah-sekolah dan institusi lain, memberi warna, membangun inspirasi, dan rasa percaya diri bagi lebih banyak orang. Dari Bethesda, Maryland, tim VOA. Sebenarnya itu main apa sih, Ning? Kok ada bola football American football katanya itu? namanya touch football. Saya juga nggak ngerti peraturannya gimana ya, tapi kayaknya... Jadi kayak
bolanya Gitu loh, disentuh-sentuhkan mati. gitu. Nggak tahu. Mungkin memang variasi permainan bola termasuk ya di Iya, sini ya. Dan betul. mereka ini kan sepertinya ekstrakurikuler ya. Iya, ini di luar sekolah atau termasuk dalam pelajaran yang namanya PE, Physical Education. Itu termasuk dalam kurikulum. Oh, itu dulu saya paling seneng kalau ada namanya. Oh, gitu ya? Karena bisa ya. Saya paling stres loh, Cak. Kenapa? Soalnya Sampai nanti nggak bakat olahraga pasti. Bakatnya moco, nerd ya, Saya- nerdi. Iya, tapi Kacamata kan tebal terus juara baca kelas. gitu. Juara kelas. Dulur, kita obrolannya kita parkir dulu dan Ya. diteruskan setelah yang satu ini.